minta tolong sama ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Bapak, kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan ini, karena kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya. Semua, alhamdulillah. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Kepada siapa anak yang disuruh untuk memimpin menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak silakan berdiri semua. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, baiklah anak-anak. Untuk hari ini, minggu kemarin kita sudah ada ya, dengan judul pengaruh IT terhadap NKRI. Nah, Ibu, siapa yang bisa menjelaskan pengaruh positif dari IT? Ibu coba Tara Amelia, jelaskan maksudnya pengaruh dari apa saja pengaruh IT terhadap NKRI. Pengaruh IT terhadap NKRI terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh positifnya terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Ya. Di dalam aspek ekonomi, pengaruh positif IT bagi kehidupan ekonomi yang dapat diambil diantaranya makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Sedangkan aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, pengaruh positif IT-nya antara lain ialah makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Pengaruh negatif IT. Pengaruh negatif IT terbagi juga menjadi 4 aspek, yaitu aspek positif, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan juga aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Ya. Pengaruh negatifnya dalam aspek sosial budaya yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Ya, itu pengaruh positif tadi. Sekarang pengaruh negatifnya, siapa yang bisa? Siapa yang ingat? Ayo. Ya sudah, Mas, silakan. Pengaruh negatif efek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antara pengaruh negatif tersebut seperti dalam aspek berikut ini. A. Aspek politik. Kemajuan IT melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Kemudian B. Aspek ekonomi. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan
sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang luar negeri. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, itu yang pengaruh positif dan negatif yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Kelompok kita bagi berapa kelompok tadi? 4 ya. Nah, silakan kalian bentuk. Langsung kita nanti Ibu akan memaparkan materi kita ini. Silakan. 1, 2, 3, 4. Mana kelompok satunya? Yang nomor 1 ini. Kelompok 2 ini. Kelompok 2 itu. Kelompok 3 ini. Kelompok 5. Nah, sekarang Ibu akan di sini Ibu akan membawakan materi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Nah, tujuan pelajaran Ibu satu, tujuannya siswa dapat menjelaskan hakikat negara dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur negara kesatuan Republik Indonesia. 3, siswa dapat menjelaskan arti penting semangat persatuan dan kesatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tujuan dari pembelajaran Ibu. Dan di sini Ibu mengambil model inquiry learning. Nah, untuk itu coba kalian anak-anak perhatikan video yang Ibu buka ini ya. Silakan kalian perhatikan dan diamati. Videonya. Perhatikan videonya. Ini sejarah terbentuknya NKRI. Sejarah singkat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas, kelihatan. Perhatikan ya. Perhatikan dan amati. Mendekati masa akhir Perang Pasifik, kekuatan Jepang mulai melemah sehingga terancam kalah dari sekutu. Namun, Jepang tidak tinggal diam. Pemerintah Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dari Jepang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada 7 September 1945 di hadapan sidang parlemen Jepang. Janji ini diucapkan dengan tujuan agar bangsa Indonesia tetap membantu Jepang menghadapi sekutu. Sebagai realisasinya, dibentukkan Revolusi Juni Kosakai atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, itu ya. Kita tadi videonya tentang terbentuknya BPUPKI. Selanjutnya, Ibu tanya. Ya. Tanya apa maksud, apa pengertian dari negara? Apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? Siapa yang bisa? Oh, Aida. Ya, diri. Negara kesatuan itu adalah negara yang berdaulat, di mana sebagai salah satu kesatuan negara tidak tunggal, di mana pemerintahan pusat itu adalah yang paling penting. Ya, itu ya. Nah, selanjutnya kalian mengumpulkan informasi, mengumpulkan data. Coba kalian buat pertanyaan, terus dijawab. Bisa? Ibu kasih waktu berapa 5 menit ya. Silakan kalian kumpulkan dulu data, terus kalian menjawab langsung. Nanti kita tukeran. Apa yang kelompok 1 jawab, kelompok 2 ini
Ya, 5. Silakan. Untuk mencari data apa negara kesatuan tadi ya? Sudah? Bosan? 5 menit cukup dah? 5 menit ya? Cukup ya? Silakan, kalian kerjakan. Dibuka buku paketnya, buku paket itu kalian cari data-datanya, informasinya di situ. Ya. Coba tadi kan ada videonya, jadi kalian bisa buat ada informasinya ya tentang negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Sudah? Cukup? Waktunya? Sudah ya nak? Sudah? Sudah Bu. Siap, sudah ya? Selesai. Nah sekarang Ibu minta kelompok 1. Mana kelompok 1? Untuk sudah kelompok 1. Sudah. Untuk mempresentasikan hasilnya yang mengumpulkan datanya tadi. Silakan buat pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Nah, sudah. Siapa yang mau bicaranya? Siska. Apa Dela? Dela Siska. Apa Dela? Ya sudah. Kumpulkan datanya langsung dibacakan nanti kelompok. Yang mana bisa menjawab? Bacakan dulu soalnya. Bacakan dulu soalnya bagaimana? Hah? Sampai 3 soal. 3 soal ya tadi ya. Ya, silakan. Nanti kelompok lain menambahkan atau gimana ya? Ya. 1. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Berikan dan dengan hal tersebut berikan alasan yang mendukung bahwa negara kita tidak cocok dengan bentuk negara serikat tetapi lebih cocok dengan negara kesatuan. 2. Mengapa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat penting bagi keutuhan sebuah negara. 3. Bagaimana cara bangsa dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara para warganya. 4. Tunjukkan perilaku Anda yang mencerminkan kecintaan kepada tanah air Indonesia. 5. Nilai-nilai apa saja yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, itu langsung dijawab bisa itu. Saya mewakili daripada kelompok 4 dari teman-teman saya yang akan membacakan pertanyaan dari kelompok 1. Untuk pertanyaan yang pertama tadi mengenai bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikan alasan yang mendukung bahwa negara kita tidak cocok dengan bentuk negara serikat, tetapi lebih cocok dengan negara kesatuan. Nah, bentuk negara kesatuan menjadi pilihan para pendiri beberapa negara didasarkan pada 5 dasar. Yang pertama itu ada unitarisme atau merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Yang ketiga, tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. Yang keempat, wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Yang kelima, dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Ya, itu ya. Lanjut pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan keduanya itu mengapa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat penting
dan berlangsungnya sebagai sebuah negara atau bangsa. Dengan persatuan dan kesatuan, satu bangsa atau negara dapat melaksanakan pembangunan nasional guna untuk mencapai tujuannya. Perpecahan bangsa atau negara akan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional karena segala perhatian, daya, dan upaya akan tercurah guna untuk membedakan konflik yang terjadi. Itu yang kedua. Sekarang pertanyaan ketiga itu ada bagaimana cara Indonesia dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara warganya. Yang pertama itu membangun kesadaran warga negara akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencegah terjadinya konflik horizontal antar warga dan menindak tegas pelakunya. Yang ketiga, memberikan tindakan tegas terhadap pelaku disintegrasi bangsa. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaan berapa? Terakhir? Yang terakhir itu tunjukkan perilaku Anda yang mencerminkan kecintaan kepada tanah air Indonesia. Baik untuk mewujudkannya atau cara kita, yang pertama itu adalah melestarikan budaya bangsa menggunakan Indonesia yang baik dan yang benar. Yang kedua, bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya. Dan yang ketiga, mengikuti kegiatan Hari Kemerdekaan negara kita, yaitu Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Ya, baik, untuk kelompok 1 sudah cukup dan jelas? Sudah? Jelas sudah? Ya, sudah? Sudah. Kita kasih aplausnya tuh. Selanjutnya, Ibu akan melakukan materi ya. Materi dari sini itu ya, masalah dinamika kesatuan Republik Indonesia tadi. Ini Ibu menampilkan materinya. Nah ini kan yang pertama itu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah selanjutnya Ibu minta tolong coba siapa yang maju ke depan untuk membaca? Reno, maju ke depan sini untuk baca. Ibu. Bimo apa siapa? Ibu. Yang ciri khasnya baik kita semua. Yang pertama, ayo siapa? Rizky, baca Rizky. Karakteristik, baca. Ini karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Baca Rizky. Baiklah, saya akan membacakan tentang karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, itu yang pertama. Nah, ini rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Siapa yang maju ke depan? Ini Ibu Ramadan, maju ke depan, sini cepat. Silakan baca. Konsep A. Artikel Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Negara Kesatuan. Menurut ya. Nah, Diberikan minimal 20% pasal 31 ayat 4 ayat 4. Terus pasal 10 negara Negara kesatuan tidak boleh diubah pasal 37. ya Ayat 4 ayat 5. Nah, selanjutnya itu ya penjelasan dari materi ini. Nah, sekarang kita akan Ibu kasih LKPD ya. Kalian kerjakan, terus nanti kita presentasikan LKPD-nya. Ini ya LKPD. Nah, di LKPD ini coba kalian lihat di situ ada kegiatan awal. Kegiatan awal kalian baca
masuk. Ya, ada 15 menit ya. Silakan kalian kerjakan. Kalau 5 menit tetap menggunakan data ini sekarang. 15 menit ya. Silakan kalian kerjakan. Berdiskusi nah, berdiskusi. Nanti kalian presentasikan. Nanti boleh. Punya pengetahuan. Depan untuk presentasikan. Presentasikan, silakan. Perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Allah akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Soalnya yang akan dibacakan oleh Marisa dan jawabannya yang akan dibacakan oleh Tara. Pada saudari Marisa, silakan. Pertama adalah Bangsa Negara Indonesia adalah kesatuan. Berkaitan dengan hal tersebut berikan alasan yang mendukung bahwa negara kita tidak cocok dengan negara serikat, tetapi lebih cocok dengan negara persatuan. Maka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat penting bagi kecukupan sebuah negara. 3. Bagaimana cara bangsa Indonesia dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara para warganya. 4. Menunjukkan perilaku Anda yang mencerminkan kecintaan kepada tanah air Indonesia. 5. Nilai-nilai apa saja yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jawaban nomor 1 ialah pertama adalah Indonesia terdiri dari banyak perbedaan, baik secara geografis atau kepulauan maupun perbedaan etnis dan sebagainya, sehingga ketika berbentuk negara serikat maka potensi terjadinya disintegrasi bangsa besar seperti keinginan untuk merdeka sendiri ataupun keinginan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan itu sendiri. Untuk itulah maka bentuk negara kesatuan diharapkan mampu menjadi perekat dan memperkuat integrasi bangsa sehingga meminimalisir potensi terjadinya pemisahan wilayah dan disintegrasi bangsa. Hal lain adalah adanya kenangan sejarah bahwa penduduk Indonesia mengalami trauma dengan konstitusi negara federal. Hal ini dikarenakan Indonesia pernah menjadi negara federal setelah konferensi meja bundar sekitar tahun 1950. Penduduk Indonesia merasa kalau negara federal adalah negara boneka untuk merusak kesatuan negara Indonesia. Jawaban untuk soal nomor 2, persatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan seluruh masyarakat yang menghuni wilayah Nusantara. Jika persatuan terus dibina, maka lahirlah kesatuan bangsa, yaitu kondisi utuh yang memperlihatkan keamanan,
Ada proses. Nanti dikumpul, langsung dikumpul kalau sudah ya. Apo. Di Nah, ini prosesnya. Silakan kalian kerjakan. Gambar dia tulis ini ya. Tapi dari soalnya. Silakan kalian kerjakan soal proses ini. Cuma 5 soal di kertas lembar ya. Nah, silakan kalian kumpul di sini prosesnya. Ibu minta untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ketua pasangan Rizky pimpin doa ya. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, nanti kita berdoa dahulu. Berdoa.